Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindyawi Nofrul Barak, notar 2001411 dari kelas TD 3.3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial cara membuat vSIM, yang mana pada part kali ini saya akan menjelaskan terkait public transport model. Nah, langsung saja. Yang harus kita lakukan ketika ingin membuat public transport model, yaitu kita langsung ke demand. Selanjutnya kita klik transport system mode atau demand segment. Nah, pada bagian ini kita langsung saja klik create. Di sini kita tulis kodenya BRT. Untuk namanya kita tulis saja sinar emas. Nah, untuk type-nya itu kita gunakan PUT. Selanjutnya kita langsung klik enter. Oke. Setelah itu kita pindah ke modes. Di modes PUT-nya kita ubah. Kita tulis menjadi PT. Namanya kita ganti menjadi public transport. Selanjutnya untuk transport sistemnya kita gunakan BRT, sinar emas, dan work. Selanjutnya kita ke demand segment. Pada demand segment juga sama, kita klik 2 kali, kita ganti kodenya menjadi PT, namanya menjadi public transport, dan modenya PT public transport. Lalu kita klik OK. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat matriks. Cara membuat matriks sama seperti video sebelumnya, yaitu kita klik edit, lalu ke matriks, lalu create kita buat. Nah, di sini karena kemarin kita sudah membuat satu matriks, di sini otomatis dia tulisannya 2. Jadi untuk matriksnya kita tulis kodenya PT, dan untuk namanya itu kita tulis saja public transport. Oke, kita bisa langsung klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita ingin membuat matriks, nanti matriksnya itu akan muncul seperti ini. Nah, kita akan memasukkan matriks yang angka-angkanya itu sudah kita hitung pada Excel sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Excelnya itu seperti ini. Kita menggunakan angka harian saja. Jadi ini langsung bisa kita paste. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa keluar dari sini, kita kembali ke Nero Editor. Selanjutnya kita ke list, kita ke menu list, lalu ke PUT operation, dan kita klik operator. Nah, di sini kita menambahkan atau kita create. Di sini kita tulis namanya PT Sinar Emas. Lalu oke. Selanjutnya kita ke demand. Demand, kita klik demand, terus ke demand data. Nah, terkait demand data, sama seperti video-video sebelumnya, ini kan kita sudah membuat matriks pada sebelumnya, tahap sebelumnya. Di sini kita tinggal menginputnya saja matriks yang sudah kita buat. Ya, ini dia. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, sampai sini kita sudah melewati beberapa step. Selanjutnya atau tahap selanjutnya yaitu kita membuat halte atau tempat pemberhentian bus. Bagaimana caranya? Caranya adalah
kita ke, jadi ada 3 item yang penting, yaitu stop, stop area, dan point. Di sini kita harus lihat dulu jalan mana yang akan kita buat sebagai alur bus gitu. Jadi di sini kita akan membuat jalur busnya dari sini, perlintas sini. Jadi langsung saja, ketika kita ingin membuat jalur perlintasan, kita klik stop. Sorry, maksudnya ketika kita ingin membuat tempat pemberhentian bus atau halte, kita klik fitur stop, lalu kita klik di sini 1, lalu kita klik kanan untuk edit. Nah, di sini kita tulis saja kodenya halte. Selanjutnya kita tulis halte emas 1. Lalu oke. Selanjutnya kita ke stop area. Stop area sama, kita klik tempat yang tadi. Lalu kita edit dengan cara klik kanan. Kita tuliskan halte emas 1. Lalu yang terakhir kita gunakan fitur stop point. Sama juga, kita klik juga di titik yang tadi sama. Lalu kita klik kanan, edit, dan sama. Kita klik halte emas 1. Sini untuk namanya halte emas 1. Nah, kita kan akan membuat di sepanjang jalan ini, kita akan membuat halte atau tempat pemberhentian bus. Nah, bagaimana caranya? Kita juga menggunakan cara yang sama untuk pembuatan halte di sepanjang jalan ini. Jadi di sepanjang jalan sini saya akan membuat 4 halte atau tempat pemberhentian bus. Caranya sama. Jadi kita akan membuat haltenya itu pada titik ini. Kita ganti namanya halte, satunya halte emas 2, karena tadi sudah 1, jadi sekarang kita ganti 2, nama haltenya berbeda. Terus sama, kita klik, kita edit halte emas 2. Selanjutnya kita ke stop point, sama juga kita klik, edit halte emas 2. Nah, selanjutnya kita membuat halte yang ketiga. Halte yang ketiga tempatnya ada di mana? Ada di sini. Nah, saya akan membuat halte di sini. Caranya juga sama. Kita klik kanan, terus kita tulis halte emas 3. Untuk kodenya halte saja. Terus ada halte emas 3. Terus stop area sama. Sini kita klik kanan, edit halte emas 3. Stop point sama juga. Selanjutnya kita membuat halte yang keempat. Halte keempat saya ingin membuatnya di sini. Oke, caranya sama. Kita klik kanan, kita edit, klik halte emas 4. Stop area. Terus stop area kita klik dulu di sini. Terus kita klik kanan, edit, lalu kita klik halte emas 4. Terus stop point kita klik juga. Halte emas 4. Dan untuk tempat pemberhentian terakhir, kita berhenti di titik ini. Jadi kita buat tempat pemberhentian terakhir, caranya sama. Memang pada
pembuatan halte sendiri memang eh, harus dibuat satu persatu seperti ini, sehingga untuk rekan-rekan yang tidak mau menyimak dari awal sampai akhir bisa di next kan saja, tapi caranya sama seperti ini. Yang terakhir kita membuat di stop point, sorry, kita klik, lalu klik kanan, edit, halte, emas 5. Nah, di sini kita sudah selesai membuat tempat pemberhentian bus atau biasa kita sebut dengan halte. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ini sudah selesai kita buat. Kita ke lines. Untuk line sendiri, kita klik lines. Kita klik lines. Selanjutnya kita coba ke sebelumnya jika kita ingin membuat beberapa rute bus, kita bisa menggunakan cara ini di jalur yang lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membuat satu rute saja sebagai bahan pembelajaran kita. Ini kita membuat lines terlebih dahulu. Caranya sama, kita klik lines, terus kita klik di sini. Nah, sini namanya kita tulis saja rute 1A. Rute 1A. Dengan standar operator 1 PT Mas, 1 PT Sinar Mas. Selanjutnya kita klik OK. Jika sudah, kita ke line routes. Untuk line routes caranya juga sama. Klik sini, kita akan muncul seperti ini. Untuk namanya, untuk line route-nya kita tulis 1A saja. Untuk direction-nya kita gunakan direction down. Lalu OK. Nah, di sini kita mulai membuat jalur perlintasan busnya. Jadi dengan cara kita tarik, ini lepas, terus tarik lagi. Jadi busnya itu melewati nodes-nodes yang sudah kita buat. Nah, setelah itu OK. Nah, selanjutnya kita membuat runtime. Caranya kita klik line route, terus kita klik rute 1A. Nah, ini tadi rutenya sudah kita buat kan, kelihatan di sini mulai dari halte Mas 1, Mas 2, Mas 3 sampai Mas 5. Di sini kita hendak membuat line routes. Nah, maksud saya runtime. Apa itu runtime? Jadi runtime itu adalah waktu perjalanan bus itu dari halte ke halte. Nah, anggap saja di sini ada itu bis itu dari halte ke halte itu sekitar 4 menit 20 second. Lalu 3 menit 20 second. Nah, di sini kan runtime-nya ada 4 kan, jadi karena dia melewati 4 rute dari rute 1 ke 2, 2, 3, 4, 4 dan 5 dengan akumulasi akhirnya itu sekitar 15 menit 25 detik.
Selanjutnya bisa kita open editor, lalu kita kembali ke line lagi, terus kita klik rute 1A, kita klik lines, terus kita klik ini rute tadi kan, rute 1A, lalu kita ke timetable. Nah, untuk timetablenya kita bisa klik timetable tabular. Nah, untuk timetable tabular bentuknya itu seperti ini, lalu kita bisa klik create seperti ini. Nah, untuk namanya kita bisa tulis dengan nama sinar emas, lalu regulator service, kita centang create regular service. Nah, di sini kita dapat melihat ada headway start dan headway end. Nah, di sini kita anggap saja kita ingin mulainya sekitar jam 6 pagi. Selesainya itu sekitar jam 8 pagi. Dan di sini juga ada regular service. Kita buat di sini 10 menit. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilannya ketika kita sudah menambahkan di time tabular tadi terkait headway start dan headway end serta regular service tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke network editor. Nah, kita bisa lihat ini hasil pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan dari tadi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang namanya pembebanan. Caranya sama seperti pembebanan di video sebelumnya, yaitu kita calculate procedure sequence. Di sini kita klik create PUT assignment, klik OK. Di sini kita klik PT object transport, previous objectnya. Untuk di varian atau filenya kita klik time system. Selanjutnya kita buat lagi create-nya PUT assignment, terus OK, terus sama PT public transport. Untuk varian filenya kita ganti ke headway based. Nah, setelah ini kita bisa melakukan running. Nah, syarat pembebanan kita itu benar apabila nanti di message-nya ini terdapat centang 2. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa message-nya centang semua. Di sini centang centang hijaunya ada semua. Berarti bisa dikatakan pembebanan yang kita lakukan itu benar. Bisa kita cek di network editor. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi pembebanan yang kita buat itu kurang lebih seperti ini. Lalu sebenarnya sudah selesai pembebanannya, tapi kita harus membuatnya terlihat lebih bagus lagi. Dalam artian apa? Di sini kita belum bisa membedakan mana jalan perkotaan dengan jalur rute bus yang kita lewati tadi. Nah, di sini kita ubah dulu jalur rute bus yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah kita ke grafik, edit grafik parameter. Kita ke route course, terus centang draw layer route course. Terus kita ke display, kita ubah ke line routes. Nah, ini kita centang. Nah, sini saya ingin mengganti warna menjadi warna hijau agar dia lebih terlihat lebih jelas. Nah, kita OK. Nah, di sini kita dapat melihat ada perubahan warna yang terjadi pada lintasan bus yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita juga ingin membuat dia menjadi lebih tampak ada perubahan yang kita buat tadi.
Caranya sama, yaitu kita klik grafik, lalu kita ke stop catchment areas. Kita cek ke display. Jadi untuk teman-teman, stop catchment area ini adalah jarak yang dapat diraih penumpang untuk menuju ke halte. Nah, jadi di sini eh, kita coba ubah. Kita ke uniform display, jaraknya kita ubah menjadi 50 meter. Selanjutnya kita klik OK. Kita edit lagi karena belum muncul. Kita ke layer. Di sini kita aktifkan dulu stop catchment areas. Nah, di sini dapat kita lihat area-area halte yang sudah kita buat tadi. Jadi, area warna hijau ini nih merupakan halte yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini bisa kita lihat lebih tampak. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman, jadi eh, kita sudah selesai melakukan pembebanan. Sorry, maksud saya, kita sudah selesai melakukan eh, proses pembebanan dan membuat public transport model. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan legenda. Untuk legenda itu kita bisa buat sesuai selera kita sendiri ya. Yang mana legenda ini berfungsi untuk memudahkan orang lain dalam melihat eh, PTP visum yang sudah kita buat. Sini saya akan menambahkan zona. Saya akan menambahkan di sini saya akan menambahkan root course. Untuk teritoris kita keluarkan saja. Saya juga ingin memasukkan stop area. Di sini sudah terdapat link, notes, stop point, zona, root course, dan stop area. Di sini saya ingin menambahkan satu lagi, yaitu untuk stop point sudah, stop area sudah, root course sudah, zona sudah. Oh, di sini saya ingin menambahkan stop satu lagi. Nah, selanjutnya eh, kita lakukan pengurutan. Jadi di sini kita bisa mengurutkan notes itu kita taruh paling atas. Selanjutnya diikuti dengan zona, ada link, stop point, root course, stop area. Nah, stop kita bisa naikin ke atas. Jadi bisa kita turun ke bawah. Jadi untuk penentuan penentuan legenda ini sebenarnya sesuka kita mau naruhnya di mana urutannya. Nah, jika sudah kita bisa pindah ke layout. Selanjutnya kita bisa pindah ke text layout juga. Di sini judulnya atau title-nya kita tulis legenda.
Kemudian kita pindah ke footer. Di sini kita checklist show footer text, terus kita checklist juga show graphic scale, lalu draw legend juga kita checklist. Selanjutnya kita klik OK. Nah, oke teman-teman, di sini dapat kita lihat adanya perubahan dari legenda yang sudah kita buat tadi. Namun di sini saya ingin membuat zonanya ini menjadi terlihat. Caranya kita ke graphic scale, kita ke zona, display. Nah, untuk namanya sendiri eh, di sini dapat kita ubah sesuai daerah kita sendiri. Di sini Gerunggang, selanjutnya ada Taman Sari, selanjutnya ada Bukit Marapin, selanjutnya ada Parang Pedang, dan yang terakhir ada Tua Gunung. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah nama-nama zonanya. Yang tadinya berupa angka dan sekarang sudah berubah menjadi nama zonanya sendiri. Nah, mungkin ini hasil akhir dari project yang kita kerjakan hari ini. Jadi sekali lagi pada tutorial kali ini saya membuat public transport model, yang mana ini tadi kita buat ada 5 halte dengan jalur perlintasan busnya, dan dilengkapi juga dengan pembebanannya dengan kita mengisi matriks tadi, yang mana matriks itu kita dapatkan dari Excel yang sudah kita hitung pada bagian sebelumnya, dan di sini juga saya lengkapkan atau saya lengkapi dengan legenda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga kedepannya kita sama-sama dimudahkan dalam proses belajar mengajarnya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.